Jadi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai mata kering. Jadi mata kering sendiri ini sebenarnya kasus yang cukup banyak ya pada polimata. Jadi apa sih sebenarnya mata kering itu? Jadi mata kering itu kondisi pada seseorang yang tidak memiliki kualitas air mata yang cukup untuk melubrikasi permukaan mata. Sedangkan air mata sendiri diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kejernihan dari permukaan mata. Nah, sebab-sebab dari mata kering itu apa aja? Jadi ada dua sebenarnya yang secara umum. Jadi bisa karena penurunan jumlah dari air mata sendiri atau dari penurunan kualitas air mata. Nah, pada gambar itu bisa kita lihat lapisan dari air mata. Lapisan air mata itu terdiri 3 lapis. Jadi ada coat layer, watery layer, oil layer. Nah, itu 3 komponen yang sangat penting dari kualitas air mata itu sendiri. Jadi yang pertama mukus. Mukus itu diproduksi oleh kornea. Kornea itu bisa kita lihat di gambar itu yang putih-putihnya. Dari konjungtiva yang putih-putihnya. Nah, tujuannya mukus itu untuk memberi penyebaran dari air matanya itu tersebut. Terus yang kedua adalah watery, airnya sendiri. Airnya itu diproduksi dari lacrimal gland. Dari situ dikeluar air matanya. Terus yang ketiga adalah oil layer. Jadi minyaknya itu dari meibomian gland. Nah, tujuan minyak itu sendiri untuk menjaga biar air mata kita itu tidak gampang menguap. Jadi 3 komponen itu sangat penting untuk kualitas air mata kita. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan faktor dari mata kering? Jadi yang pertama itu usia. Jadi semakin usia semakin lanjut, maka kualitas air mata bisa semakin menurun. Dengan kualitas air mata semakin menurun, maka akan sering timbul keluhan mata kering pada pasien-pasien dengan usia lebih lanjut. Terus yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin itu mata kering itu lebih sering menyerang pada perempuan. Itu bisa pengaruh juga dari hormonal. Terus penggunaan obat-obatan tertentu, kondisi penyakit tertentu maupun kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu bisa seperti kita di lingkungan yang ber-AC atau menggunakan kipas angin atau lingkungan yang kering sekali. Nah, itu biasanya menyebabkan lebih mudah terjadinya mata kering. Nah, gejala apa aja sih yang paling sering kalau kita terkena mata kering? Yang paling sering sih yaitu merah, pasti. Merah, setelah itu biasanya pasien juga mengalami gatal, berair, dan mengganjal. Dan yang sering juga itu pasien justru mengalami watery matanya, jadi berair matanya. Nah, berair itu kenapa kok mata kering tapi malah berair terus? Nah, itu justru dari mekanisme tadi yang disebutkan sebelumnya. Jadi mata kering itu bisa karena kualitasnya sudah nggak bagus. Secara jumlah masih baik, tapi kualitasnya sudah tidak bagus. Jadi ketika dia keluar air mata itu, baru sebentar di permukaan sudah menguap. Nah, dari mekanisme itu akhirnya dia diproduksi terus, akhirnya jadi watery, airnya berair, air matanya. Dan untuk mendiagnosis pasien, yang pertama pasti kita menanyakan dari keluhan pasien tersebut. Jadi ketika ada pasien datang, kita bisa menanyakan keluhannya apa saja yang dialami oleh pasien. Setelah itu kita bisa memeriksakan kuantitas dan kualitas dari air matanya. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira apa treatment yang tepat untuk pasien. Nah, ini sedikit aja ya. Jadi, seperti tadi saya sebutkan, jadi mata kering itu bisa dibagi dari jumlahnya yang berkurang ataupun dari kualitasnya yang berkurang juga. Jadi di sini juga disebutkan, jadi ada penyebabnya bisa karena kurangan dari cairan air matanya, ataupun dari layer dari lipidnya, ataupun dari membran mukusnya. Nah, itu nanti akhirnya akan kita setelah tahu dari penyebabnya, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan terapi apa berikutnya yang bisa dikerjakan. Nah, pengobatannya gimana untuk mata kering itu? Karena tadi kualitas dan jumlahnya yang berkurang, maka yang pertama kita bisa menambah
air mata itu sendiri. Jadi dengan menggunakan obat tetes mata artificial tears. Jadi tujuannya untuk membantu air mata kita, menjaga mata kita dengan selalu lembab dengan menambahkan obat tetes mata. Terus yang kedua, apabila kondisi sudah diberi tetes mata masih selalu kering, maka kita menjaga biar air mata itu tidak keluar. Karena mata sendiri itu punya saluran yang berfungsi untuk membuang air mata kita. Jadi kita bisa menutup saluran pembuangan air mata tersebut. Harapannya air mata itu lebih bertahan lama di permukaan bola mata. Nah, pencegahan apa aja sih yang bisa kita kerjakan? Yang pertama ya, jangan lupa berkedip, karena berkedip itu pada saat mekanisme berkedip itu terjadi lubrikasi pada permukaan mata, sehingga pada mata yang kering itu ketika sering berkedip maka mata akan lebih sering terbasahi. Penggunaan kacamata bila aktivitas luar ruangan, karena pada aktivitas luar ruangan tidak terkena matahari, terus banyak debu segala macam, itu bisa memperparah mata keringnya itu sendiri. Terus air minum yang cukup itu untuk apabila jumlah dari air mata kita sudah berkurang. Jadi dengan air minum yang cukup, harapannya produksi air mata juga bisa tercukupi. Dan tadi hindari lingkungan yang terlalu kering. Jadi kalau lingkungan yang terlalu kering, itu cenderung membuat mata lebih gampang kering juga. Jadi kalau sudah punya mata kering, pasti rasanya tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang terlalu kering.